Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Bu Yuniar. Ketemu lagi di pertemuan kedua ya, mata kuliah Bisnis Internasional dan Ekspor Impor. Ya, minggu lalu belum ada tugas, jadi teman-teman santai hari ini ya. Hari ini juga nggak ada tugas Bu ya nanti ya, Insya Allah. Oke teman-teman, masih semangat ya. Kita sebelum mulai kuliah seperti biasa, bagi yang bisa on cam kami harapkan bisa on cam. Mau tanya boleh langsung unmute atau bisa lewat kolom chat. Terus kalau teman-teman yang mungkin berhalangan, ini ada beberapa yang bentrok ya Bu ya. Tiap Kamis ini bentrok mata kuliahnya dengan critical thinking. Jadi mungkin gantian, satunya ikut hari ini mungkin ikut di critical thinking mata kuliahnya. Tapi nggak apa-apa, mungkin berkurang beberapa orang aja. Oke teman-teman, kita mulai dengan berdoa seperti biasa supaya malam hari ini bisa lancar, tidak ada kendala apapun, dan bisa interaktif ya teman-teman ya, bisa aktif tanya jawabnya. Baik, berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, langsung saja Bu Yuniar, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Yuniar Fitriani SEMM. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mas Hendy. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya untuk hari ini meskipun ini sebentar lagi kan libur ya. Senin itu libur. Mungkin sudah hawa-hawanya Lebaran sudah mulai tercium baunya ya. Sehingga mungkin agak kendor ya. Tapi mau nggak mau ya materi ini memang harus disampaikan ya karena kita ada 7 kali pertemuan ya 7 kali pertemuan harus tersampaikan materinya. Oke ya, tetap semangat ya Bapak Ibu semua. Untuk hari ini kita masuk di bab 2. Bab 2 itu di materi transaksi ekspor dan impor ya, transaksi eksim dan kontrak dagang. Jadi Bapak Ibu nanti karena transaksi ekspor impor ini kan melibatkan dua pihak ya, antara eksportir dan importir. Meskipun apa namanya ada perbedaan lokasi antara kedua belah pihak, ini memang timbul tantangan ya. Ada tantangan karena banyak perbedaan ya, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan juga perbedaan mata uang ya. Jadi memang diperlukan nanti pihak-pihak lain yang membantu. Biasanya kalau nanti pembayarannya itu dengan menggunakan LC, Letter of Credit, itu nanti butuh bantuan bank, pihak bank ya. Kemudian juga untuk keperluan pemeriksaan barang ya yang keluar dari daerah pabean, itu pasti butuh bea cukai. Dan yang pasti siapa yang mengantarkan nanti adalah perusahaan pelayaran ya. Nanti di bab ini juga kita belajar kalau kalau kita melakukan kegiatan ekspor dan impor itu pihak-pihak siapa saja yang terlibat, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau saya ekspor itu proses transaksinya bagaimana, gitu kan? Nah, ekspor bagaimana? Kalau impor bagaimana? Nah, kalau kegiatan ekspor impor ini memang yang paling banyak gerakannya ya, itu adalah si eksportir, si penjual. Ya, karena nanti dia akan melalui tahap promosi ekspor. Jadi melalui pameran-pameran ya. Kemudian nanti masuk ada namanya tahap inquiry ya. Kemudian ada tahap namanya overseat gitu ya. Kemudian lanjut setelah overseat itu order sheet ya, dan kemudian baru muncul yang namanya kontrak dagang atau export sales gitu ya. Jadi itu yang banyak nanti memang langkah-langkah yang dilakukan oleh ekspor karena dia mau jual itu kan aktif ya.
ke Sukovindo, kemudian ke perusahaan pelayaran, pengurusan barang yang akan diekspor ini apakah bebas dari apa ya, ada sertifikat of sanitasi gitu ya. Kemudian dia juga ngurus sertifikat of origin. Nah, sebelum ngurus dokumen-dokumen penting itu, ini ibaratnya bab 2 ini kita belajar tentang sebelum terjadi kontrak. Itu ceritanya gimana? Gitu ya. Jadi proses surat menyuratnya itu bagaimana korespondensinya. Oke, baik. Saya izin share screen dulu. Sudah ya, terlihat. Ini untuk yang kelasnya Bu Yuniar yang nanti setelah Lebaran offline ya, itu sudah saya apa namanya? Sudah saya kirim filenya. Untuk yang di learning, saya titipkan ke Mas Handi tadi ya. Ke Mas Handi nanti mungkin bisa disampaikan. Oke, jadi ini yang kita akan bahas nanti. Siapa saja pihak yang terlibat, ya. Kemudian proses transaksinya itu bagaimana. Kalau ekspor apa saja prosesnya, prosedurnya, urut-urutannya. Dan kemudian kalau proses transaksi impor itu bagaimana. Oke, masuk di yang pertama dulu. Siapa pihak-pihak yang terlibat ya dalam kegiatan transaksi ekspor impor? Yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan kelompok indentor. Ya, kelompok indentor itu kemudian yang pertama, kemudian yang kedua kelompok importer, kemudian ada lagi namanya kelompok promosi, kemudian kelompok eksporter, kemudian kelompok pendukung. Yang disebut dengan kelompok yang pertama tadi ya, kelompok indentor. Inden itu berarti pesan gitu ya. Jadi eh, kalau kita melakukan kegiatan ekspor impor, ini nggak semuanya dia melakukan sendiri. Jadi kalau saya mau impor barang gitu ya, pesan apa namanya, barang-barang elektronik misalnya ya. Nah itu bukan tidak melulu saya sendiri yang melakukan, tapi saya nitip gitu ya, menyerahkan kegiatan impor saya itu saya mintai tolong perusahaan lain ya yang dia sudah terbiasa ngimpor-ngimpor barang. Jadi saya hanya terima jadi aja. Sehingga dengan kata lain peminat ya, peminat itu kayak tadi saya itu menempatkan pesanan nginden ya, nginden kepada importer yang sudah biasa melakukan kegiatan impor. Jadi kegiatan indentor ini bisa terdiri dari para pemakai langsung, ya, pemakai langsung karena dia langsung terbiasa dengan kegiatan impor. Yang kedua adalah para pedagang. Dan yang ketiga bisa jadi adalah para pengusaha, bisa pengusaha perkebunan, industriawan, dan instansi. Itu kelompok indentor. Intinya saya tidak pesan langsung. Saya minta tolong perusahaan lain untuk membelikan barang ya ke luar negeri. Kemudian ada lagi kelompok importir. Siapa itu kelompok importir? Kalau importir itu kan orang yang membeli ya. Jadi kalau kelompok importir ini dia ini yang menanggung risiko ya, misalnya semua barang-barang yang di, akan dibeli resikonya adalah apa, kalau dia orang yang pihak yang menerima barang pasti ada resiko kerugian, misalnya barangnya nggak sesuai dengan pesanan, kemudian mungkin rusak, kemudian mungkin datang tapi terlambat, mungkin juga ditipu ya, uangnya sudah diberikan tapi barangnya nggak datang-datang. Nah, siapa aja itu kelompok importir? Yang pertama adalah impor merchant. Impor merchant itu pengusaha impor. Ini masuk di kelompok importir.
Kemudian ada keterangan di sini siapa itu impor merchant. Ya, ini badan usaha yang memang sengaja diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk dia punya eh, kalau kita Pak wajib pajak itu kan NPWP. Ini kalau dia punya izin impor namanya adalah TAPI, tanda pengenal pengakuan importir. Jadi kalau pengusaha punya TAPI, dia itu boleh mengimpor barang, tetapi tidak diperkenankan mengimpor barang selain yang disebutkan dalam TAPI. Jadi boleh beli-beli, ya. Tapi kalau dalam dia punya TAPI itu artinya nggak semua barang boleh kebeli. Jadi ini memang pengusaha ya, usahawan. Yang berikutnya adalah proof importer atau proof trader. Kalau proof trader itu adalah pengusaha yang secara khusus diistimewakan oleh Departemen Perdagangan karena dia ini boleh ngimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu yang dipandang perlu oleh pemerintah. Jadi biasanya kalau misalnya ya approved trader itu adalah importir cengkeh, kemudian importir bahan baku plastik, gandum. Yang ketiga itu adalah importir terbatas. Kalau importir terbatas itu cirinya dia punya bukan bukan yang tapi ya, bukan tapi seperti tadi yang impor merchant, tapi dia ini punya yang namanya APIT namanya. Jadi APIT ini angka pengenal impor terbatas yang mengeluarkan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal atau dia ini di bawahnya Menteri Perdagangan juga. Jadi ini adalah perusahaan yang diberi izin oleh negara untuk ngimpor mesin-mesin ya dan bahan baku yang diperlukannya sendiri. Jadi nggak diperdagangkan. Barang ini dipakai sendiri. Jadi dia impor beli bukan untuk dijual lagi, tapi untuk perusahaannya. Berikutnya adalah ada importir umum. Siapa itu importir umum? Dia ini ngimpor aneka macam barang dagangan. Jadi beda dengan yang tadi ya. Tadi kan ada yang sejenis. Ini berbeda-beda. Bermacam-macam model dari barang yang dibeli. Mulai dari barang kelontong ya sampai barang instalasi pabrik secara massal. Mesin-mesin yang besar ya. Sehingga perusahaan yang biasanya mendapatkan status importer umum ini itu adalah Persero Niaga atau perusahaan dagang negara yang disebut dengan tadi trading house. Yang berikutnya ada lagi yang namanya sole agent importer. Nah, ini kalau sole agent importer ini perusahaan asing ya, khusus perusahaan asing yang dia ini berminat memasarkan hasil produksinya di Indonesia. Nah, sehingga dia ini punya perwakilan di negara kita. Jadi yang disebut dengan agen tunggal. Contohnya apa? Yang ada di Indonesia, yang sering kita lihat apa? Mbak Laila, Mbak Soimah. Biasanya adalah mobil ya. Jadi mobil, kemudian komputer, itu ada agen tunggal di sini. Sehingga kayak alat-alat besar, mesin, kendaraan bermotor, mobil, barang elektronik, komputer, itu dia biasanya punya sole agent yang tugasnya apa? Tugasnya ngimpor mesin, beli mesin, dan suku cadang dari siapa negara asal. Honda, Jepang, ya toh? Kemudian apalagi merek mobil. Banyak kan dari Jepang ya.
Oke. Berikutnya yang ketiga, tadi ada kelompok importer, sekarang kelompok promosi. Kalau kelompok promosi ini berarti dia adalah orang-orang atau pihak-pihak yang memang apa? Tugasnya adalah mempromosikan barang agar barang itu laku dijual di pasar global. Kelompok promosinya adalah biasanya ada minta bantuan kantor perwakilan eksportir asing di negaranya importir. Jadi kita punya kantor perwakilan ya agar barang-barang yang tempat eh, tujuan impor itu akan beli ke si eksportir. Kemudian bisa jadi dalam bentuk perwakilan kantor perwakilan Kamar Dagang dan Industri. Kemudian ada lagi trade fair. Ini adalah apa namanya eh, pameran dagang internasional dan Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Oke ya. Berikutnya adalah kelompok eksportir. Ada yang namanya produsen eksportir. Kemudian ada yang produsen terdaftar, ada yang sifatnya itu conforming house. Kalau produsen eksportir berarti itu adalah produsennya, itu sebagian hasil produksinya memang khusus diperuntukkan untuk pasar luar negeri. Ya, di mana ekspornya diurus sendiri oleh produsen yang bersangkutan. Jadi kalau saya pernah lewat di dekatnya bandara itu ada Modelo ya. Nah, Modelo itu jarang dijual di dalam negeri karena dia dikhususkan untuk dijual di pasar global. Ya. Kemudian ada lagi produsen terdaftar. Nah, produsen terdaftar ini adalah perusahaan, boleh jadi juga private, perorangan, yang dia sudah dapat pengakuan dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Untuk apa? Mengekspor barang tertentu. Ya, ya memang boleh, tapi tidak semuanya. Sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang berikutnya adalah conforming house. Conforming house ini perusahaan lokal yang dia ini didirikan sesuai dengan undang-undang setempat. Ya, tapi bekerja untuk dan atas nama pemerintah kantor induknya yang ada di luar negeri. Jadi dia kerjanya atas instruksi dari perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, biasanya kalau perusahaan asing kayak begini, yang kayak seperti ini, itu dia melakukan usaha pengumpulan atau sortasi atau upgrade, ya, dan kemudian pengepakan ekspor. Misalnya apa? Misalnya karet, ya. Kemudian ada lagi yang singkong, ya. Ada lagi kopi. Ini adalah bentuk-bentuk conforming house. Ada lagi yang disebut dengan export merchant. Jadi kalau ada impor merchant, ini ada export merchant, pedagang ekspor. Jadi dia ini perusahaan yang memang dikasih izin, ya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk dia bisa melaksanakan ekspor komoditi yang dicantumkan di dalam surat itu. Jadi kalau ekspor merchant itu dapat surat namanya P, angka pengenal impor. Kalau tadi API ya, sekarang AP. Kemudian ada lagi ekspor agent. Ya. Kalau misalnya hubungan antara ekspor merchant sama produsen ini nggak hanya sebagai rekanan biasa, tapi dia ini sudah meningkat dengan suatu ikatan perjanjian keagenan. Ya, jadi ekspor merchant ini biasanya bisa disebut dengan ekspor agent. Dan kemudian ada lagi yang namanya wisma dagang. Pernah dengar ya? Trading house ya. Jadi kalau trading house itu perusahaan eksim yang besar ya, dia bisa ngimpor, bisa ekspor
bermacam-macam komoditi. Dia punya jaringan luas di pasar global. Berikutnya ada lagi kelompok pendukung ya. Kelompok pendukung itu adalah tadi kalau misalnya Anda transaksi jual beli, Anda importer nggak ada perlu dananya, maka bisa minta tolong dibukakan LC, Letter of Credit. Maka butuh yang namanya bank devisa. Ya, jadi bank devisa ini fungsinya apa? Dia memberikan jasa perkreditan, ya, baik itu nanti dalam bentuk kredit ekspor atau ini tadi yang Bu Yuniar jelaskan, dia bisa membantu uang muka LC impor. Tapi kalau pakai LC itu memang dokumennya harus lengkap ya, mulai dari dokumen pengapalan sampai Certificate of Origin sampai sanitary. Berikutnya, badan usaha transportasi ya jelas. Kalau kita mau ngirim kan pasti minta bantuan perusahaan pelayaran ya. Nah, siapa perusahaan pelayarannya itu biasanya kita sebut dengan freight forwarder. Jadi kalau orang ngomong freight forwarder, oh itu perusahaan pengapalan. Atau forwarding agent. Jadi nanti ada Anda mengenal istilah EMKL, EMKU, dan EMKA. Ekspedisi muatan kapal laut, ekspedisi muatan kapal udara. Kemudian di sini ada maskapai pelayaran. Kemudian kalau misalnya Anda khawatir ada terjadi apa namanya resiko kerugian atas barang yang Anda kirim atau Anda akan terima, maka Anda pasti berhubungan dengan perusahaan asuransi. Dan berikutnya adalah kantor kedutaan. Ini adalah pihak-pihak penunjang. Kenapa? Pihak penunjang karena di sini Anda akan berurusan dengan legalitasnya. Misalnya apa? Consular invoice. Kemudian ada lagi, kalau sekarang ke surveyor, surveyor itu dia adalah pihak yang harus bekerja secara netral, memberikan kesaksian bahwa barang yang Anda kirim itu mutunya bagus, jenisnya seperti apa, kuantumnya itu beratnya bagaimana, keaslian dokumen, keaslian kondisi baru atau dia second, harganya berapa, tarif biayanya bagaimana. Nah, itu adalah surveyor. Kalau di Indonesia, surveyor itu adalah contohnya apa? Sukovindo. Kemudian berikutnya pabean. Pabean ini dicegat ya kalau barang mau keluar atau barang mau masuk itu dicegat dulu. Di negara eksportir ada bea cukai, di negaranya importer juga ada bea cukai. Barang kalau mau diekspor dicegat dulu sama bea cukai. Itu ya petugas pabean. Oke, sampai itu dulu ya Anda mengenal pihak-pihak yang terlibat. Tadi masih ingat apa? Pihak yang terlibat pertama apa? Siapa? Pihak pertama masih ingat? Kelompok indentor. Karena kita nggak bisa beli sendiri ya, maka minta tolong sebuah perusahaan yang terbiasa melakukan impor. Yang kedua, kelompok importer, siap. Yang ketiga, kelompok apa? Promosi, ya toh. Kelompok yang keempat, Ekspor. eksportir. Nah, yang kelima, masih ingat? Kelompok pendukung atau penunjang. Oke, jadi 5 itu ya, pihak yang terlibat. Oke, bisa lanjut ke materi berikutnya ya. Proses transaksi. Proses transaksi berarti kita sudah mulai masuk gimana sih pertama nih kok bisa ketemu ya si penjual sama pembeli kan gitu ya. Yang pertama proses transaksi itu adalah dimulai dari promosi. Jadi ada upaya-upaya dari eksportir ini untuk mempromokan produknya agar cepat laku. Tadi melalui apa? Kelompok promo, masih ingat? Apa yang paling sering digunakan? Pameran ya, pameran dagang. Kemudian yang kedua masuk di inquiry.
Jadi enquiry itu adalah pihak-pihak eksportir dan importir ini mencari informasi. Misalnya, kalau di pasar lokal itu namanya adalah surat permintaan penawaran harga. Jadi saya kalau pengen tahu, oh harga barangnya sih itu berapa? Kita misalnya mau impor apa ya? Kalau di bekecot misalnya ya dari Korea misalnya, kita akan tahu PTA di Korea, PTB di Korea sama-sama jualan bekecot misalnya. Nah, kita cari tahu harganya berapa. Maka kita akan mengirimkan surat namanya apa? Namanya adalah inquiry letter. Inquiry letter itu adalah surat permintaan. Saya tawarono gitu ya. Tawarin saya pengen tahu hargamu berapa. Berarti inquiry letter ini dikirim oleh siapa untuk siapa? Gimana? Siapa kira-kira inquiry letter itu datang dari mana? Pasti dari pihak importer kan dia yang minta ditawari. Oke, berikutnya adalah langkah berikutnya ada tahap overseas. Jadi overseas itu eksportir dan importer saling tawar-menawar. Ya, kalau ini tadi ditawari harganya $500 per unit gitu ya. Nah, ini ditawar mungkin bisa 400. Berikutnya adalah kegiatan order sheet. Order sheet itu berarti namanya juga order. Berarti si pembeli sudah fix untuk beli barang yang ditawarkan oleh si penjual, si eksportir. Baru kemudian kondisi sales kontrak. Sales kontrak itu sudah kesepakatan dua belah pihak. Si A sebagai eksportir tanda tangan, si B juga tanda tangan. Baru kejadian ekspor impor. Nah, ini masih surat-surat yang terjadi sebelum terjadi LC, kemudian mengirimkan dokumen dari perusahaan pengapalan, masih belum itu. Ini masih awal, korespondensi awal. Gitu ya. Jadi bab 2 ini adalah belajar kita tentang bagaimana surat-surat yang harus dikirimkan atau diterima saat pertama kali ya perusahaan ini saling bertransaksi. Gimana prosesnya? Ini ya 1 sampai 6. Oke, saya contohkan di sini eksportir. Siapa nih eksportirnya? Ya. Ini ada importir. Berarti importir yang beli ya. Importir akan mengirim surat namanya inquiry letter. Kemana? Ke eksportir. Isinya apa kira-kira? Inquiry letter itu bahasa Indonesia surat permintaan penawaran harga. Isinya adalah dia minta info ya. Barangnya eksportir berapa? Itu importir bilang begitu. Dikirimlah ke calon eksportir. Berikutnya ekspornya kan senang tuh. Kok dia ditanyai harga barang yang dijual, maka dibalaslah dengan ini, menawari dia ini loh barangku sekian harganya, tipe A, tipe B sekian harganya, diskonnya sekian. Itu adalah namanya overseat. Overseat adalah surat penawaran harga. Dikirim kemana? Dari eksportir ke importir. Paham ya? Kemudian anggap saja importir cocok ini ya, importirnya cocok. Maka dia mengirim surat yang namanya order sheet, surat pesanan. Dia cocok dengan barangnya. Berikutnya barulah terjadi kontrak dagang atau namanya export sales kontrak di mana kedua belah pihak harus saling bertanda tangan. Gitu ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Mbak Soimah, Mbak Laila, Mbak Dona, Mbak Grace, Belum, Bu. belum ya? Oke. Jadi yang pertama tadi kan ada 6 ya.
tahap-tahapnya. Yang pertama adalah promosi. Tadi sudah Bu Yunia jelaskan. Melalui Kamar Dagang dan Industri, ada atasé perdagangan. Kemudian mungkin juga buka outlet-outlet ya, kios itu ya, di 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 wilayah tujuan wisata. Jadi kalau misalnya ada yang biasanya di bandara juga ada ya, eh, menjual produk-produk kita agar orang yang ke bandara itu mengetahui, oh ternyata ada produk ini gitu ya, promo. Kemudian yang kedua tadi surat permintaan penawaran harga atau disebut dengan inquiry letter. Kalau permintaan penawaran harga pasti isinya apa tuh? Apa isinya? Pengen tahu barangnya ya, pengen tahu harganya paling pasti ya, yang pasti. Pengen tahu tipenya gitu ya. Dan berikutnya tadi adalah overseat, penawaran harga. Artinya di sini biasanya si eksportir atau penjual itu akan mengirimkan price list. Ya. Jadi keterangannya adalah tentang apa? Kalau menawarkan barang, oh ini loh barangku ya, harganya segini, gitu. Mutunya ini, tipenya ini, waktu kirim. Nah biasanya overseat ini saya biasanya dilengkapi dengan yang namanya apa? Price list atau sampel atau brosur. Jadi kalau di overseat ada istilah penawaran. Jadi di dalam surat itu ada istilahnya eh, free offer, ada yang namanya eh, conditional free offer, ada lagi yang namanya home offer. Jadi saya ulangi lagi, ada yang free, ada yang conditional, ada yang firm. Artinya apa? Di dalam sebuah surat overseat itu penawaran barang, si eksportir atau penjual membuat surat ini nawaran barang, itu ada yang bunyinya free offer, artinya penawaran bebas. Ya, penawaran bebas itu tidak dibatasi dengan waktu berlakunya. Jadi harga-harga yang ada di situ berlaku untuk selamanya, ya nggak dibatasi. Berapapun waktunya, harganya sama. Kenapa harus ada ini? Karena kadang-kadang kita menawari bulan ini, tetapi baru dia itu eh, apa namanya ya? Dia merespon itu baru tahun depannya. Padahal harganya kan sudah berubah. Gitu ya, dulu misalnya jualan HP, satu HP harganya 6 juta tahun 2025. Dikirimkan itu overseas. Tapi ternyata sampai di negaranya importer, dia belinya baru tahun 2027 gitu kan. Harganya pasti berbeda. Tapi kalau suratnya ini adalah kata-katanya free offer, maka berlakunya tidak penawarannya bebas dan tidak ada persyaratan khusus. Kalau bunyinya di sini adalah conditional, itu ada penawaran bebas bersyarat. Artinya di dalam surat itu memang tidak dikatakan ada batasan waktu, tapi hanya ada persyaratan khusus. Misalnya harga ini berlaku apabila, gitu ya, atau harga ini berlaku sampai dengan bulan November 2026 misal. Nah, kalau yang overseat, sebuah surat overseat itu bunyinya syaratnya di situ ketulis firm offer, itu adalah penawarannya tetap. Ya, artinya batas masa berlakunya itu ada, ya, disebut di situ, dan ada disebut juga persyaratan-persyaratan khususnya. Ya. Kalau orang menawarkan barang, berarti apa aja yang harus ada di dalam surat itu? Pasti ada mutunya, ya, uraian barangnya, tipe, jenis, kapasitasnya, kuantumnya, kemudian mata uang yang nanti digunakan untuk pembayaran, kemudian shipment date, eh, eh, kapan dikapalkan, artinya di- dikirimkan di atas kapal.
kemudian negara asalnya, pelabuhan muatnya. Pelabuhan muat itu port of loading itu berarti pelabuhan di negaranya si eksportir. Kemudian ada pelabuhan tujuan, destination port, berarti itu adalah pelabuhannya si importir. Ada lagi mungkin barang itu melalui transit dulu, ya kayak orang gitu ya. Pesawat perjalanan jauh nggak langsung ke tujuan, tapi harus berhenti dulu. Kemudian syarat pembayarannya bagaimana? Ada lagi kalau terjadi musibah itu diantisipasi, ya. Penyelesaiannya juga penyelesaian sengketanya bagaimana? Kemudian apakah ada layanan purna jual? Dan kemudian ketentuan ini tadi ada free offer, ada conditional, ada firm offer. Itu harus tersebut di dalam offer sheet. Nah, ini kalau nanti Anda bekerja di sebuah perusahaan ekspor impor, kemudian diminta membuat oversheet, ini berikut ini yang eh, eh, tanda kutip, ada tanda merah yang harus Anda perhatikan. Yang pertama adalah ketentuan harga ekspor dan tempat penyerahan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kenapa? Karena kalau harga jual awalnya dihitung dalam rupiah, kemudian dikonversikan ke dolar, cara mengkonversikannya gimana? Biasanya cara mengonversikannya adalah harga jual dibagi dengan kurs beli falas. Pada saat apa? Pada saat surat ini dibuat. Misal ya, ada sebuah produk saya jualan HP tadi, kok HP 150.000, mesin misalnya ya, mesin ya. Harga jual mesin itu 150 juta. Terus kurs beli USD saat bikin surat ini, overseat ini, itu per dolarnya 15.000. Sehingga harga jualnya kalau di USD kan 150 dibagi berapa? 15. Ya, berarti berapa USD? 10.000 USD. Jadi setara 150 juta itu setara dengan 10.000 USD. Yang berikutnya, ketentuan syarat pembayaran. Jadi ini tadi ya, ada ini, kemudian ketentuan syaratnya. Syarat pembayaran, term of payment-nya bagaimana? Jadi maksudnya syarat pembayaran itu kita pembayarnya ya, si pembeli membayarnya bisa dengan bagaimana? Apakah harus tunai gitu ya? Apakah boleh nyicil ataukah bagaimana? Kalau di dalam overseat itu bunyinya cash ya, atau ada tulisan advance payment, maka itu artinya adalah importer harus bayar dulu, baru barangnya teko, gitu ya. Bayar rose, nanti barangnya saya kirim. Kira-kira kalau pakai cash atau advance payment ini resikonya apa ini? Kok bayar sih barangnya nanti? Resiko bagi importer apa? Ada yang mungkin punya pendapat. Kalau di overseas itu bunyinya syarat pembayaran cash advance payment. Ada yang tahu? Resikonya apa bagi importer? Mbak siapa ini? Mbak atau Mas? Gimana? Mbak Putri? Mbak Maula? Kalau pakai cash atau advance payment, kira-kira resikonya di mana bagi importer? Atau nggak enak di importer atau nggak enak di eksportir nih? Masuk Ibul.
Mbak Suci, Mbak Angel, gimana? Kalau pakai cash, bayarnya cash. Anda bayar ke saya, itu harus cash gitu. Nanti barangnya belakangan. Nggak enak di mana nih kalau pakai ketentuan syarat pembayarannya, advance payment. Di importirnya, Bu. Iya, pasti nggak enaknya diimporter kan dia bayar dulu. Kadang bayar, barangnya nggak datang-datang, ya kan? Jadi sistem cash payment ini nggak enak berat diimporter, nggak enak diimporter. Yang kedua, di dalam overseat ini, di situ bunyinya syarat pembayaran deferred payment. Kalau bunyinya deferred, maka kebalikan dari yang advance payment tadi. Kalau deferred, eksportir yang ngirim barang dulu. Barangnya tak kirim dulu, baru nanti kamu bayar ya, gitu. Gak enak di mana ini berarti, Mbak Laili, Mbak Di Dona. Gak enak di mana ya deferred nih? eksportir, Bu. Dieksportir, Bu. Iya, nggak enak dieksportir, sudah ngirim loh ya. Tapi importernya nggak bayar-bayar. Itu ya, itu kelemahannya. Nah, ada lagi yang namanya side payment. Nah, ini yang lebih aman nih. Dua belah pihak sama-sama aman. Jadi, menggunakan LC, Letter of Credit. Apa yang dilakukan? Importer buka LC di bank negaranya. Jadi saya misalnya beli apa namanya tadi? Bekecot ya dari Korea. Saya nggak punya duit. Maka saya mengajukan aplikasi ke bank saya di Indonesia ya. Kalau BCA itu kan bank devisa, jadi bisa. Jadi kalau apa namanya kegiatan seperti ini harus Anda pilih banknya adalah bank bank devisa. Jadi buka LC di negara saya, di negara importer, kemudian eksporter bisa menerima pembayar di bank yang menunjukkan dokumen pengapalan. Jadi nanti ngambilnya di bank apa? Kalau saya adalah Bank of Tokyo di Jakarta misalnya, ngambilnya di si eksporter bisa ngambil uangnya di Bank of Tokyo sana di negaranya. Jadi ini namanya adalah bank koresponden. Ini tadi sudah kita bahas ya, cash payment, keuntungannya, kemudian deferred payment, kemudian yang side payment. Kalau side payment ini keuntungan bagi eksporter apa ini? Mengurangi resiko importer nggak bayar kan? Dikasih uang muka, dibantu oleh bank, ya. Tapi kelemahannya apa ya bagi importer? Ini, pembayaran dilakukan setelah barang dikirim atau dokumen diserahkan. Jadi importer ini bayarnya ya dilakukan setelah barang dikirim dan dokumen diserahkan. Kemudian berikutnya langkah tadi apa mulai dari pertama masih ingat apa promo ya kedua apa kedua Inquire. Hah? Inquiry letter. Inquiry letter. Yang ketiga adalah yang barusan Overseat. hmm? Overseat, Bu. Overseat. Overseat. Bu. Ya, oke. Dan yang keempat adalah Order order sheet. sheet. Order sheet itu berarti si pembeli sudah yakin saya mau pesen gitu kan. Maka setelah dia mendapatkan penawaran dari eksportir overseas, dia kemudian dia pelajari, oh iya kayaknya mutunya bagus, barangnya kualitasnya begini, diskonnya gede gitu ya. Kalau memang misalnya dia fix tertarik dengan barang tersebut, maka importer akan mengirimkan ini, order sheet ini. Biasanya order sheet ini juga dikenal dengan
purchase order atau PO ya. Kita lebih mengenal namanya PO ya. Oke. Dan kemudian yang terakhir adalah sales contract. Nah, sales contract itu dua-duanya harus bertanda tangan. Oke, jadi di berikutnya kita membahas yang kelima ini toh, ya. Jadi panjang lebar kita membahas sales contract. Apa itu sales contract? Kontrak itu kan kesepakatan, ya. Sales itu penjualan, ekspor itu adalah penjualan ekspor. Kalau sales kontrak aja mungkin perdagangan lokal namanya sales kontrak juga. Tapi kalau ditambah ekspor berarti ini sales kontrak atau penjualan perjanjian penjualan itu di pasar global. Di sini mengandung istilah kalau kontrak ya, adanya kesepakatan atau konsensus. Sehingga tujuannya apa? Adanya konsensus kesepakatan ada MOU ini. Jadi kontrak ini adalah menghindari adanya penekanan, ya, adanya ke salah satu pihak yang di apa istilahnya dipaksa ya untuk menyetujui ini. Jadi memang kalau yang kontrak dagang ini ada kesepakatan secara sukarela, ya. Kemudian di dalam kontrak dagang ini mengandung istilah obligor. Ada kata-kata obligor. Siapa itu obligor? Obligor itu adalah pihak yang berkewajiban. Jadi di sini pihak yang di dalam MOU itu, kontrak dagang itu, punya kewajiban untuk melakukan sesuatu. Kalau misalnya si eksportir pasti menyerahkan barang. Importir akan memberikan pembayaran. Dan yang ketiga, di dalam kontrak dagang itu harus mengandung ini, penalti. Ada sanksinya. Kenapa kira-kira? Karena ini kan dua belah pihak yang tidak saling mengenal, ya. Tapi kok nekat mau jual beli gitu ya. Jadi ada penaltinya. Bila kata-katanya adalah bila melanggar, maka apa akibat yang ditimbulkan akan diganti dengan berapa persen dari total penjualan. Itu macam-macam untuk sanksinya. Oke. Jadi apa saja yang ada dalam isi sales kontrak itu? Ingat kita hanya membahas sales kontrak ya. Tadi dari 5 itu sudah kita bahas 4, yang 5 ini lebih kita perinci. Isinya apa? Pertama adalah faktur. Ya. Jadi kalau kita faktur itu adalah nota. Kemudian harus ada pengapalannya, bill of lading-nya. Kemudian pembayaran. Kemudian term of condition-nya bagaimana. Baru kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Apa itu faktur? Nota ya. Jadi dokumen yang dikeluarkan oleh penjual. Jadi kalau kita beli sesuatu, kita beli buku di Togamas misalnya atau di Gramedia gitu ya. Itu kan pasti dikasih nota. Siapa yang membuat adalah pasti si penjual. Nah, di dalam faktur itu ada istilah yang namanya FOB, free on board. Ya, ada lagi cost insurance rate, CIF. Jadi kalau Anda sering baca di faktur itu ada pilihan, ada istilah lagi di dalam FOB sama CIF. Kalau di dalam commercial invoice faktur itu bunyinya adalah free on board, ya, artinya penjual itu berkewajiban ngantar barang sampai di atas kapal. Jadi biaya-biaya yang timbul
sampai barang itu kondisinya sudah dinaikkan di atas kapal, maka itu adalah biaya dikeluarkan tanggung jawabnya si penjual. Nah kan di dalam faktur itu bunyinya CIF, Cost Insurance Free, maka penjual itu berkewajiban mengantar barang sampai ke negaranya si importer. Jadi biaya-biaya yang nanti timbul, ya, yang bayar adalah si eksportir. Banter ini biayanya. Kalau yang tadi hanya sampai dinaikkan di atas kapal di negaranya, di pelabuhannya sendiri, kalau yang CIF itu biaya-biaya yang timbul mulai dari awal sampai barang itu sampai di pelabuhan destination port, itu ditanggung oleh si penjual. Ya, jadi berat kalau syaratnya CIF itu berat di penjual, berat di eksportir. Ya, karena biaya dibayar itu semakin banyak ya, banyak yang harus dibayar. Kemudian masalah pengapalan. Pengapalan atau yang disebut dengan shipment. Shipment itu apa? Pengapalan proses ngirim barang dari negara kita ke negara yang lain. Bisa tadi menggunakan EMKL laut, kemudian EMKU udara, atau kombinasi ya darat. Biasanya kalau apa? Kira-kira ada nggak? Kita impor barang tapi nggak melalui lintas laut. Ada, cukup darat saja. Lintas negara nggak lewat laut. Ada ya? Mana itu? Kalimantan dengan Sarawak, Sabah, ya kan? Itu kan tidak melalui jalur laut, ya. Jadi hanya perlu kalau ngimpor ke sana lintas negara tapi tanpa lewat jalur laut. Nah, di sini nanti ada yang disebut dengan partial shipment. Jadi pengapalan sebagian. Pengapalan sebagian itu artinya kalau ada orang pesan 2.000, maka nggak langsung dikirim 2.000, tapi 1.000 dulu, kemudian berikutnya beberapa hari kemudian baru eh, sisanya yang 1.000 lagi. Di dalam sales kontrak itu nanti ada yang bunyinya adalah eh, eh, partial shipment. Jadi kalau ada boleh boleh parsial, boleh dikirim sampai 2 kali, itu namanya adalah permit. Nanti kata-katanya di sales kontrak ada permit, dibolehkan. Ngirim sebagian, nyicil boleh. Tapi kalau prohibited, itu nggak boleh. Jadi kalau di dalamnya ada istilah prohibited, itu berarti harus dikirim semuanya sekaligus. Nggak boleh nyicil. Gitu ya. Oke, kemudian masalah pembayaran. Masalah pembayaran. Ada pembayaran yang tanpa dokumen. Namanya tadi adalah cash in advance, pembayaran di muka. Artinya importer ini melakukan pembayaran boleh penuh, boleh sebagian ada DP-nya sebelum barangnya dikirim. Namanya cash in advance. Atau bisa juga namanya open account. Open account atau kalau kita ngomongnya itu rekening terbuka. Jadi kalau open account itu eksportir si penjual ngirimkan barang dulu. Dan importer baru melakukan pembayaran setelah tanggal yang disepakati. Biasanya setelah kirim 30 hari bayaran, 60 hari bayaran, 90 hari bayaran. Itu namanya adalah open account. Barangnya teko dulu, baru kemudian dikirim duitnya. Ada lagi metode dengan menggunakan LC. Nah, kalau LC ini ada pihak perantara, ada pihak ketiga, ya, lebih aman. Dan LC ini enaknya ada kredit yang diberikan oleh bank kepada importir. Ya.
Kemudian di dalam sales kontrak itu masalah term conditionnya bagaimana? Jadi di dalam sales kontrak itu ada persyaratan atau kalau di istilah ini klausul namanya. Jadi ada kata-kata yang ada di situ, klausulnya itu ngatur persyaratan dokumen yang harus dipenuhi ya oleh eksportir untuk memenuhi permintaan importir. Jadi ada persyaratan-persyaratan klausul ini karena harus dibaca dengan benar ya. Klausul itu contohnya ya, klausul prasyarat dokumen. Jadi kalau ada sales kontrak itu harus dilampiri dengan apa? Gitu ya. Biasanya penjual itu mengirimkan dokumen kepada importer berupa pertama bill of lading. Ya, bill of lading. Kemudian yang kedua adalah faktur commercial invoice tadi yang sudah ditandatangani. Yang berikutnya, nah ini ada namanya packing list. Jadi packing list itu nanti ada eh, rincian barang yang ditempel di produknya, gitu ya. Jadi kalau ngirim ditempel di produknya. Ini panjang kali lebarnya berapa, gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya sertifikat pemeriksaan barang. Ini biasanya dari Lembaga Inspeksi Independen, Sukovindo. Dan kemudian ada lagi Certificate of Origin. Artinya dia ini, barang ini berasal dari negara mana. Kemudian ada lagi sertifikat asuransi. Terakhir adalah tanda tangan ya. Jadi kalau kita lihat contohnya apa namanya, sebuah sales kontrak itu kayak gini nih. Jadi ini adalah contoh sales kontrak yang dibuat oleh, kelihatan nggak ini ya? Oh, nggak kelihatan. Halaman 2, sebentar. Oh ini, oh nggak kelihatan. Jadi surat ini ya dibuat atas nama PT EH. Ya, jadi kalau EH ini kalau menurut Anda si penjual atau si pembeli? Importer atau eksporter nih EH ini? Yogyakarta. Siapa importernya, siapa eksporternya? Di sini ada kata-kata Miss Jin. Kemudian di sini ada Mr. Sudarto. Coba kalau kita lihat seperti ini, siapa penjual, siapa pembeli. Oh, penjualnya namanya PT EH Yogyakarta ya, Bu. Ya, jadi penjualnya, eksporternya adalah PT EH. Kemudian pembelinya adalah ini, Ya, Nyonya Jin. Jin ya, di Kanada. Barangnya apa? Di sini ini barangnya meja indoor, sofa indoor, kursi taman ya. Yang pertama ya, yang perlu di bagian pertama yang harus ada dalam tubuh sebuah sales kontrak itu adalah ini, masalah pengapalannya ya. Pengapalannya nanti paling lambat dijelaskan berapa tanggalnya. Kemudian pengirimannya tadi ada yang apa? Permit yang boleh, ada prohibited, nggak boleh. Pindah kapal diizinkan atau enggak? Port destination dijelaskan di sini, Kanada. Jadi pembelinya adalah orang Kanada. Merek kapalnya, nama kapalnya juga dijelaskan di situ. Terus pembayarannya ada yang menggunakan jenisnya adalah LC, tapi yang jenis Red Clause. Nanti Anda akan belajar lebih banyak jenis-jenis LC. Syarat khususnya, ya. Nah, ini yang diminta tadi. Harus dilengkapi apa? Oh, saya minta faktur. Oh, saya minta pemeriksaan barang oleh Sukovindo. Oh, saya minta
Certificate of Origin berasal dari mana? Ini adalah yang minta adalah importer biasanya. Jadi tolong ya dipenuhi, harus dilengkapi dengan ini, dan ini. Kemudian persyaratan lainnya mungkin menggunakan, boleh nggak pakai peti kemas? Referensinya adalah surat saya nomor berapa dan surat Anda salah surat saya. Artinya di sini ada surat-surat yang sudah pernah dikirim sebelumnya. Gitu ya. Kemudian ini adalah bagian penandatanganan. Ini adalah si eksportirnya. Ini importirnya. Oke. Kemudian ini yang terakhir ya, pembahasan untuk bab 2 ini adalah transaksinya, proses transaksi impor. Kalau tadi ekspor ya, ekspor. Ada berapa tadi? Bu Yuniar ulangi. Promo. Terus apa lagi? Inquiry letter, Inquiry letter. Apa lagi? Hmm? overseat, Overseat. Terus kemudian order sheet, order sheet. Kemudian kelima, sales contact. sales contract. Ya. Sekarang kita belajar kalau transaksi impor. Tadi kan ekspor. Sekarang proses transaksi impor. Nah, kalau kita jadi importer, yang perlu kita pertimbangkan, yang pertama adalah kita harus lihat itu boleh pengiriman sekaligus atau nggak boleh. Kalau partial shipment tadi kan ada dua ya, ada yang prohibited sama ada yang apa satunya? Apa? Loh, kok lupa. Kalau dikirimkan sekaligus adalah full shipment. Kalau boleh partial shipment. Itu perlu diperhatikan. Apalagi kalau yang Anda kirim adalah barangnya banyak. Gitu ya. Kalau barang banyak langsung Anda berproduksi langsung banyak kan biasanya nggak bisa. Kemudian apakah importer ini perlu pengapalan dengan peti kemas? Nah, itu. Kemudian apakah sebagian barang akan dipindahkan oleh penjual, diangkat dalam satu alat pengangkutan. Jadi kadang kalau kita ngirim barang kita mungkin dipisah antara kontainer satu dengan kontainer yang lain, bisa jadi. Kemudian ada lagi kapan waktu dikapalkan, kemudian eh, apakah importer harus bayar ongkos angkut gitu ya. Ini perhatikan yang masalah FOB sama CIF tadi. Kemudian asuransi ini juga apa namanya jadi bahan perhatian. Kenapa? Karena asuransi ini mencakup sampai di mana. Misalnya sebuah perjanjian itu asuransinya menyebutkan bahwa si eksportir hanya bertanggung jawab kalau terjadi kecelakaan sampai di pelabuhannya eksportir. Jadi kalau terjadi kecelakaan di laut, maka yang nanggung adalah importer. Nah, ini perlu ditegaskan lagi, diperjelas lagi. Kemudian berikutnya, apakah importer memerlukan gudang untuk barang-barang setelah tiba di tempat? Jadi kalau barang sudah datang di negaranya importer sana ya, kemudian apakah barang-barang itu harus diturunkan atau tetap standby di kontainer? Itu ya. Oke, jadi untuk materi sudah tersampaikan untuk hari ini. Nah, eh, ini ada beberapa soal diskus. Filenya sudah saya kasihkan ke Mas Hendy ya. Dan di grup juga silakan, sudah ada itu. Di sini ada soal diskus 1 itu ada 4 pertanyaan. Ya. Kemudian, ada 8 pertanyaan. Kemudian di sini nanti ada tugas. Sudah mulai ada tugas. Kalau yang tugas ini dikerjakan di rumah saja ya. Jadi saya jelaskan dulu tugas yang untuk di rumah.
Kalau di offline gampang ini, membagi 3 orang dan 2 orang. Artinya nanti langsung saya bagi saja ya, siapa yang jadi eksportir, siapa yang jadi importir. Untuk barangnya terserah Anda. Jadi nanti tentukan dulu barang yang akan diperjualbelikan. Mungkin HP, mungkin kopi gitu ya. Nanti harus Anda ciptakan di sini. Ya, tentukan dulu. Ngarang berarti ini ya, nama barangnya apa, seolah-olah jumlahnya berapa yang harus Anda kirimkan, Anda jual, barangnya deskripsi bagaimana, harganya bagaimana, sampai dengan ketentuan force measure. Nah, ini adalah kondisi yang tidak, musibah yang tidak direncanakan. Ya. Kemudian nanti bagi Anda yang kebagian jadi eksportir, Anda harus membuat apa? Introduction letter, ya, berarti pengenalan ya, mengenalkan barang-barang, termasuk ini termasuk promo, kegiatan promo. Kemudian forsir dan membuat sales contract. Kalau importir, ini adalah membuat hanya 2, inquiry letter dan purchase order. Jadi silakan Anda berpasangan, 2 orang, ya, 2 orang menentukan barang yang diperjualbelikan apa, gitu. Nanti ketentuan pembayarannya gimana? Anda jadi importer, saya jadi eksportir gitu ya. Nah, 2 ini harus apa namanya, cocok barang yang diperjualbelikan. Nah, di sini misalnya adalah eksportirnya yaitu PT Jawa. Nanti tiap orang pasti beda-beda yang dijual ya. Kemudian importer itu adalah dari Cina, PT Cuikian misalnya, ini saya contohkan. Nah, nanti ketentuan harganya silakan dipilih. Apakah CIF atau FOB atau CNF. Kemudian di sini port of loading-nya. Tinggal Anda kan yang sebagai eksportir misalnya ya. Itu port of loading-nya di mana? Biasanya Tanjung Priok. Terus destination port, pelabuhan tujuannya. Kalau itu adalah Cina ya, maka mungkin di destination-nya di Guangzhou ya. Kalau di apa namanya, Korea, Busan. Kalau Saudi, Jeddah gitu ya. Kemudian packing and marking-nya pakai wrap paper atau wrap plastik. Terus kemudian masalah shipment term, apakah partial shipment, allowed atau prohibited, transshipment, apakah allowed atau prohibited, kemudian kapalnya ya, benderanya pakai apa, pembawa kapalnya namanya kapal apa, ada yang namanya PT Krakatau gitu ya, ada yang PT Rukindo Jakarta, ada kan ya, bawa bendera apa kapalnya, kemudian jenisnya kargo atau tanker, berikutnya shipment dokumennya menggunakan BL, Bill of Lading ya, bukti pengapalan. Kemudian termnya ini nanti Anda coba lihat ya, jenisnya LC, silakan Anda pilih aja ini, boleh yang tipenya irrevocable, ada yang unconfirmed LC, ada yang revocable. Beneficiary bank, ini adalah bank yang ada di negaranya eksportir. Oke. Nanti ini tugasnya seperti itu. Jadi Anda berpartner 2 orang. Bagi yang offline mungkin nanti setelah Lebaran bisa bertemu ya. Tapi ini Anda tinggal ngirimkan aja apa berupa file. Kalau yang online ya, yang di learning, silakan kirimkan filenya saja. Jadi yang merasa nanti jadi eksportir, tugasnya adalah membuat 3 surat. Yang importir membuat 2 surat. Ya. Nah, sekarang ini kita perlu discuss di sini. Saya kasih waktu berapa menit ya? 10 atau 15 menit masing-masing orang
karena jumlahnya adalah 8, maka saya tentukan di sini nomor absen 1 silakan kerjakan nomor 1, absen 2 ini absen 3, absen 4, absen nomor 5 kerjakan nomor 5, absen 6 sampai absen nomor 8 kerjakan nomor 8. Dalam hal di sini ada nomor absen 9, balik lagi ke sini nomor 1. Ya, 9, absen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Ini yang hadir berapa ini? 16. Oh, 18 balik lagi. Ada Nah, 16 18 orang, itu Bu. termasuk 16 ya. Ini termasuk Iya, saya sama Mas Hendy kayaknya ya. iya. Ya, jadi 16. Pas. Ya, nomor 1 yang ngerjakan 2 orang, nomor 2 2 orang dan seterusnya. Baik, Bu. Ini Tidak untuk perlu nomornya bingung di nomornya, Bu, karena absensinya ada yang nggak masuk. Jadi ini ada 2 kelas nomor juga sama absennya yang kelasnya Bu Risa. Gimana, Bu ya? sesuai ini aja, sesuai absen ya. Sebentar saya coba share screen dulu untuk tahu nomor absennya. Yang kemarin belum belum saya info ya nomor absennya ya Mas Hendy. Iya, kok ini ada tambahan juga soalnya, Bu. Jadi agak bingung Oke, juga. coba. Kelas yang bisnis ekspor impor ini ada 2 ya. Oh Kamis nih, Kamis. Kalau yang e-learning ada 2, Kamis, Kamis, Kamis. Kalau di saya tampilnya di saya cuma ini aja. Kalau di yang Bu Risa kurang tahu ini ya, nggak tampil di saya. Iya, Bu. Nah, Di ini sampai Bu nomor Risa, 17. di Bu Risa ada 7 orang, Bu. Oh iya, kalau 7 orang mungkin bisa di-share. Atau kalau Kalau gitu, atau gini aja, Bu. Yang hadir malam ini saya bikinkan breakout room gitu, Bu ya. Langsung dua-dua gitu semuanya. oh gitu, Gitu boleh ya, boleh. diskusi ya 10 Yang menit itu. ngatur, yang ngatur Mas Hendy gitu ya. Ini saya Oke, acak oke Mas langsung ya. Hendy. Iya. Berarti Oke, kalau saya 16 dibagi 2, 8 kelompok ya sekarang. Oke. Oke, saya buat 10 menit, Bu ya. boleh 10 menit. Oke, saya break 10 menit ya. Oke, teman-teman, ini langsung saya bikin acak ya, teman-teman ya. Langsung berkelompok dua-dua. Saya masukkan ke breakout room mulai dari sekarang, 10 menit dari sekarang. Happy discuss. Oke, selamat datang teman-teman. Oke, sudah kembali ke room utama semua ya. Oke, teman-teman, tadi kayaknya teman-teman mengerjakannya hampir semuanya ya. Atau tadi ada yang ngechat saya instruksinya ganjil genap keliru. Mohon maaf teman-teman. Tapi nggak apa-apa, berarti teman-teman kurang lebih hampir mengerjakan semuanya ya. Mungkin bisa perwakilan itu biar yang menjawab nomor 1 siapa gitu ya. Hmm. Kalau yang berpasang-pasang yang berdua tadi itu harusnya tugas yang PR ya, yang PR yang satunya. Oke, Oke kalau ya, gitu mungkin sekarang semuanya. langsung yang Heeh. mau jawab pertanyaan nomor Ya, 1 itu ya. Silakan Ibu oke. Yuniar. Jadi eh, saya data ya ini tadi yang kebagian nomor berapa nanti boleh langsung tunjuk jari ya. Oke, saya coba lihat soalnya lagi. Ini soalnya ada 8, berarti 8 nanti yang kita coba diskus ya. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana proses terjadinya transaksi ekspor impor. Mungkin ada yang mau mengutarakan pendapatnya. Dona, Bu. Iya, Izin jawab, sebentar Bu. iya, saya tulis ya. Mbak Dona, silakan Mbak Dona. Baik, Bu. Jelaskan bagaimana proses terjadinya transaksi ekspor impor. Yang pertama itu melalui promosi, terus yang kedua itu inquiry, permintaan penawaran, terus offer sheet, yaitu eksportir memberikan penawaran harga dan syarat perdagangan, Bu. Terus order sheet atau importir melakukan pemesanan barang. Terus yang kelima itu ada sales contract, yaitu eksportir dan importir, antara eksportir dan importir. Terus yang keenam itu ada letter of credit atau LC.
adalah metode pembayaran lain oleh importir melalui bank. Terus Ya. yang selanjutnya itu ada produksi, selanjutnya lagi ada pengurusan dokumen ekspor dan penyerahan dokumen ke bank. Dan juga barang diterima oleh importir dari negara tujuan, Bu. Oke. Ya. Jadi tadi yang dijelaskan Mbak Dona lebih ke kalau ekspor impor ya. Berarti kalau ekspor ya itu tadi bagi eksportir. Kalau bagi importir ya berarti dia menerima kayak misalnya inquiry letter, kemudian itu inquiry letter tuh dibuat oleh eksportir, diterima oleh importir. Kemudian order sheet tadi dibuat oleh importir, yang nerima adalah eksportir. Begitu ya. Oke, terima kasih Mbak Dona. Untuk Terima kasih, Bu. berikutnya, ya, yang kedua, sebelum melakukan order barang yang dituangkan dalam surat pesanan, yang sebaiknya dilakukan oleh importer itu apa? Silakan, siapa yang mau discuss nomor 2? Saya Bu, Mas Fadio, ya silakan. soal nomor 2, hal yang sebaiknya dilakukan importer sebelum membuat order sheet. Sebelum membuat order sheet, mungkin kita bisa mengecek reputasi dan kredibilitas eksportirnya Bu, dan memastikan spesifikasi dan kualitas barang, dan membandingkan harga dengan pemasakan lain, dan juga mengetahui syarat pembayaran dan pengiriman, dan meminta sampel atau brosur produk. Mungkin itu aja Bu. Ya, itu sebagian aja ya yang di apa namanya disebutkan oleh Mas Fadio. Mas Fadio. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Fadio. Berikutnya yang nomor 3. Pada umumnya terjadinya transaksi internasional itu tidak melalui pertemuan langsung atau nggak ada istilah face to face ya antara si eksportir dan importir. Sehingga kontrak dagang tidak dapat ditandatangani secara langsung. Nah, sekarang silakan dijelaskan. Ada cara apa yang dapat ditempuh agar meskipun nggak ketemu, tapi transaksinya bisa terjadi. Gitu. Silakan, nomor 3. Saya izin menjawab, Bu. Mbak Veronica, ya, Kak Iya, Vero. iya, biasanya untuk kalau misalnya tidak melalui pertemuan secara langsung atau face to face, biasanya melalui komunikasi di media elektronik, Bu. Karena kan di media elektronik itu bisa menggunakan email, telepon, atau bahkan bisa menggunakan platform bisnis online yang lainnya. Kemudian juga bisa menggunakan sebagai pertukaran dokumen versi digitalnya, Bu. Seperti mengirimkan dokumen by PDF melalui email dan ataupun sistem perdagangan online. Kemudian untuk tanda tangan elektronik, biasanya untuk mengesahkan kontrak ini juga bisa lewat online dari PDF-nya secara langsung, kita bisa tanda tangan. Dan yang terakhir itu juga bisa melibatkan pihak ketiga, di mana untuk transaksi pembayarannya biasanya juga melalui letter atau kredit, seperti itu, Bu. Ya, jadi Ya, ini maksud dari yang nomor 3 memang kalau saya tanda tangan tidak bisa ketemu gitu ya. Kemudian tidak bisa tanda tangan sendiri, tidak bisa ketemu face to face gitu ya. Nah, untuk langkah paling aman itu adalah dengan menggunakan letter of credit ya. Karena apa? Bank itu tidak akan membayarkan uangnya ke penjual kalau dokumennya belum lengkap. Itu ya. Jadi cara pembayaran dengan menggunakan LC, letter of credit. Kemudian yang nomor 4, sebutkan beberapa alasan suatu transaksi internasional sebaiknya menggunakan kontrak dagang ekspor. Saya, Bu. Silakan. Saya izin menjawab, Bu. Iya, Mbak Laili. Oke. Untuk alasannya mungkin dari kepastian dan keamanannya itu terjamin antara eksportir dan importirnya, Bu. Dan
melindungi eksportir maupun importir dari resiko kerugian dalam perdagangan internasional tersebut. Karena transaksinya juga dilakukan secara profesional dan dapat dipercaya. Kontrak juga sudah di dalam kontrak itu sudah dijelaskan harga barang, jumlah, waktu pembayaran, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Jadi semuanya tuh jelas gitu, Bu. Ya. Jadi Untuk kontrak dagang itu kan membuat rasa aman ya bagi baik pembeli maupun penjual. Si pembeli bebas dari rasa cemasan karena uang yang dibayarkan pasti apa? Pasti eh, eh, barangnya dibalas dengan barang yang datang kepadanya. Jadi barangnya pasti datang. Si eksporter juga gitu, sudah ngirim barangnya dan bisa dipastikan rasa amannya pasti barangnya dibayar ya, pembayarannya diterima oleh eksportir. Terima kasih, Bu. Oke, kemudian lanjut di nomor 6. Nomor 5. Sebutkan 3 hal penting yang dapat diketahui oleh pihak yang terlibat dalam perdagangan ekspor impor dari suatu kontrak dagang ekspor. Pak, 3 hal penting yang dapat diketahui. Silakan. Nomor 5, nggak ada yang pengen dapat nilai? Bu Oke, kalau Dona, nggak, Bu, boleh nggak iya, Bu jawab lagi, Bu? boleh Mbak Dona. Nomor 5 ya, Bu. Nomor 5, sebutkan 3 hal penting yang dapat diketahui oleh pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional dari suatu kontrak dagang ekspor. eh Menurut saya 3 hal penting dalam kontrak dagang ekspor itu identitas pihaknya, Bu. Pihak yang bertransaksi itu, Bu. Karena identitas itu kan sangat penting ya, Bu. Terus ini, Bu, apa barangnya itu harus yang diperjualbelikan itu kualitasnya, jenisnya, jumlahnya seperti apa, Bu. Terus juga syarat pembayaran sama pengiriman barangnya, Bu. Itu sih, Ya, Bu. ya. Jadi seharusnya banyak ya, masih banyak yang perlu diketahui oleh pihak yang terlibat, eksportir maupun importer. Cara pembayaran, kemudian apalagi boleh shipment atau tidak, partial shipment ataukah tidak, gitu kan ya. Dan lain-lain, Anda bisa lihat di tubuh di kontrak sales tadi. Kemudian ini nomor 6, sebutkan isi pokok dalam suatu kontrak dagang ekspor. Apa Saya aja Bu tuh isi pokok? Paradila. Gracia, Bu. Paradila Bu. Putri Gracia, Farad, Bu. ya, boleh. Sebagian-sebagian, separuh-separuh ya, Mbak Putri sama Mbak Grace, betul ya? Iya, Iya, betul Bu. Iya. Mbak Putri sebagian, Mbak Grace sebagian. Silakan, gantian. Untuk isi pokok yang wajib dalam suatu kontrak dagang ekspor itu yang pertama ada identitas para pihak, contracting parties, yang mencantumkan nama lengkap, alamat kantor, dan pihak eksportir, penjual, dan importir pembeli. Untuk yang kedua ada deskripsi barang, yaitu detail mengenai produk agar tidak terjadi salah paham. Dan di dalamnya ada nama teknisi, kualitas atau spesifikasi, dan kuantitas. Untuk yang ketiga ada harga dan total nilai, mencakup harga per unit dan total nilai kontrak. Oke, lanjut ke Mbak Grace. Ada syarat pembayaran, Bu. Terus kemudian ada dokumen yang harus disediakan dan syarat Mm-mm. penyerahan barang, Bu. Mm-mm. Ya, ada lagi? Mungkin ada penyelesaian sengketa, Bu, Ya, itu penting juga ya. Apalagi dan asuransi. asuransi. Ada lagi? Sudah, Bu, dari saya. Ya, isi pokoknya harus ada tanda tangan juga kan ya dari kedua belah pihak yang terakhir. Oke, masuk di yang pertanyaan 7. Hal apa yang perlu dicantumkan dalam faktur? Faktur ya ini ya, atau invoice di sebuah kontrak dagang. Tadi ada ini di PPT saya. Angel, Bu. Iya, Angel.
Yang harus Silakan. dicantumkan dalam faktur atau invoice pada suatu kontrak dagang ekspor itu kayak nama dan alamat penjual serta pembeli, terus deskripsi Mhm. barang atau jasa, jumlah, harga satuan, mata uang, total biaya, tanggal transaksi, dan informasi pembayarannya, Bu. Oke, lengkap banget ya Mbak Angel ya. Terima kasih Mbak Angel. Terakhir, hal apa saja yang perlu dicantumkan dalam pengapalan atau segmen dalam pada suatu kontrak dagang ekspor? Pengapalannya, bill of lading-nya ya. Oke, silakan. Siapa ini? Mbak Suci, Bu. Mbak Suci, ya. Silakan Ya, Mbak Suci. yang itu jenis pengangkutan kayak pengangkutan yang akan digunakan itu bisa melalui jalur laut atau udara atau darat. Terus nama sama identitas yang ngangkut. Terus habis itu tempatnya pembongkaran atau pemuatan. Terus habis itu waktu pengiriman, syarat pengiriman, dokumen pengiriman, sama pengemasan. Udah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Suci. Oke ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi soal-soal diskus sudah kita bahas bersama. Kemudian nanti ini tadi sudah Bu Yuniar jelaskan. Silahkan pilih gitu ya, berpasangan gitu ya. Pasangan. Kalau misalnya nggak kesulitan berpasangan ya Anda sendiri tapi sebagai importer saja atau Anda sebagai eksportir. Gitu aja ya. Kalau kesulitan terutama yang di learning ini kan tidak ketemu ya, tidak ketemu ya. Nah, ini nanti dikumpulkan kalau yang di learning ke prosesnya gimana Mas Hendy? Baik Bu, kalau di learning biasanya mungkin teman-teman mengumpulkannya perwakilan aja kelompoknya gitu ya. Salah satu mengumpulkan gitu atau sendiri bagaimana Bu? Jadi nanti akan saya sediakan Google Form pengumpulannya, kemudian nanti Bu Yuniar saya kasih spreadsheet responnya. Jadi Ibu langsung bisa lihat siapa yang udah ngumpulin Oh gitu. ya. Mm-mm. Pada intinya setiap orang akan jadi eksportir atau jadi importer gitu ya. Salah Jadi satu kalau ya. sudah jadi importer, jangan jadi eksportir. Monggo silakan pilih. Kalau misalnya sulit dua orang bertemu dalam satu kelompok, sendiri-sendiri aja nggak apa-apa. Oh, oke. Itu Iya, ya. tadi ini beberapa ada yang chat karena kebingungannya adalah ada yang angkatan 24 sama 25, ada yang manajemen dan akuntansi, beda-beda grup semua, Bu. Jadi Iya, iya, kalau mau iya. nyari kontak, mungkin mau nyari kontak WA-nya kesulitan. Kesulitan ya. Oke, Kelompoknya jadi pribadi aja. pribadi. Silakan berarti Anda tentukan barangnya apa gitu ya, deskripsi barangnya, kemudian kualitasnya berapa, monggo silakan. Anda juga bisa pilih kalau jadi eksportir, kalau jadi importer. Kayak banyak yang sering jadi importer ya, karena bikinnya cuma dua surat aja ini. Gitu ya, monggo silakan nggak apa-apa. Intinya Anda sudah berusaha untuk belajar tentang kontrak dagang gitu ya. Oke, mungkin itu saja Mas Hendy yang bisa saya Baik. sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya atas keaktifan Anda meskipun malam masih tetap aktif semua gitu ya. Baik. Oke, Baik. saya akhiri sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Hendy. Baik. Bu Yuniar, kalau ada teman-teman yang mau mengerjakan dua-duanya boleh kan? Kalau mau saya mau Boleh, malah eksportir dan boleh. importir. Nah, boleh. Poin plus ya teman-teman ya. Iya, poin Bebas plus. UAS, bebas UAS ya. Nggak boleh. Oke, baik. Oke. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Tadi saya juga bingung juga. Jadi sudah clear ya teman-teman. Karena kelasnya campur, mungkin teman-teman juga bingung mau kalau disuruh milih sendiri kelompoknya pun tambah bingung karena bingung nih. Oh, kelompok saya di angkatan yang lain grupnya juga beda, kontaknya juga susah nyarinya. Jadi boleh ngerjakan individu ya. Jadi ini tugasnya individu. Silakan pilih mau jadi importir atau eksportir. Mau ngerjakan dua-duanya silakan ya, poin plus. Baik, nanti untuk pengumpulan tugasnya saya kasih link pengumpulannya di e-learning ya, teman-teman. Di angkatannya masing-masing ya, bisnis internasional dan ekspor impor. Nanti teman-teman bisa kumpulkan situ. Deadline-nya kapan Bu Yuniar atau pertemuan 3 yang Nanti setelah Lebaran aja, enggak apa-apa. Jadi banyak ya waktunya, sekitar 2 mingguan mungkin. Baik. Baik, untuk tugasnya soalnya sudah ada di materi ya teman-teman ya, di e-learning sudah saya upload.
Baik, kalau gitu sudah nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih teman-teman atas antusiasnya. Sampai jumpa lagi di setelah Lebaran ya. Saya mohon maaf lahir batin, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, Bu Yuniar juga saya mohon maaf lahir batin. Selamat berlibur teman-teman ya. Sama-sama. Selamat Hari Raya Idul Oke. Fitri. Iya. Ketemu lagi. Terima kasih. Makasih Mas Hendy. Baik, sama-sama. Terima kasih Bu, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Terima kasih Yunia. Bu, makasih Kak. Terima kasih kasih Deka. Bu, terima Iya, kasih Kak oke. Hendy.